Hmm. Oh. Baik, selamat pagi teman-teman dan semua. Terima kasih telah menyempatkan hadir dan meluangkan waktunya untuk mendengarkan pemaparan saya mengenai materi yang berjudul Systemic and Pulmonary Hypertension yang dibimbing oleh Dr. Taufik Eko, spesialis anestesi, dan saya sendiri, Ida Bagus Putra Surya, dengan NIM 406222072. Baik, next. Baik, saya akan menjelaskan apa itu hipertensi, tentang hipertensi sistemik. Dan hipertensi sistemik terjadi ketika tekanan darah di arteri yang mengirim darah dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, itu lebih tinggi dari yang seharusnya. Tekanan darah tinggi di arteri itu yang membawa darah dari sisi kanan jantung ke paru-paru disebut dengan hipertensi pulmonal. Tekanan darah seringkali dinyatakan sebagai pecahan dua angka. Angka atas adalah tekanan sistolik, dan angka bawah adalah tekanan diastolik. Tekanan sistolik adalah kekuatan darah terhadap dinding bagian dalam arteri dan diukur saat jantung Anda berkontraksi. Sedangkan tekanan distolik ini adalah kekuatan darah terhadap dinding arteri saat jantung Anda beristirahat di antara detak jantung. Pembacaannya diukur dalam milimeter air raksa atau mmHg. Tekanan darah tipikal didefinisikan oleh American Heart Association sebagai tekanan sistolik kurang dari 120 mm Hg dan tekanan diastolik itu kurang dari 80 mm Hg. Anda mungkin mendengar ahli kesehatan menyebut ini sebagai 120 di atas 80, dan mereka mungkin menggunakan ungkapan serupa untuk memberitahu Anda beberapa tekanan darah Anda. Lalu untuk gambaran klinisnya diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Satu ada hipertensi darurat yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah dan disfungsi organ target. Disfungsi organ target disebabkan oleh tekanan mekanis terus-menerus pada dinding dan cedera endotel yang menyebabkan peningkatan dari permeabilitas pembuluh darah dan nekrosis fibrinoid pada arteri besar dan arteriol organ target seperti otak, ginjal, jantung, dan paru-paru. Untuk manifestasi klinis darurat, hipertensi dapat mencakup hal berikut seperti nyeri dada yang berhubungan dengan diseksi aorta, edem paru akut, sindrom koroner akut, lalu juga terdapat sesak napas akibat edem paru, lalu ada gejala neurologis akut seperti perubahan status mental, motorik vokal, dan defisit sensorik sakit kepala atau gangguan penglihatan. Hal ini dapat berhubungan dengan ensefalopati hipertensi, perdarahan subarachnoid, perdarahan intrakranial, atau bisa stroke iskemik akut. Lalu ada edema perifer akibat gagal ginjal akut atau preeklamsia berat. Lalu ada krisis simpatis akibat dari toksisitas, simpatomimetik, reaksi obat yang merugikan dan interaksi makanan obat, atau feokromositoma 2. Urgensi hipertensi disertai dengan peningkatan tekanan darah sangat tinggi tanpa disfungsi organ target akut. Beberapa dokter merekomendasikan pengobatan farmakologis untuk tekanan darah sekitar 180-120 mm air raksa atau lebih, meskipun manfaat klinis dari intervensi akut tersebut tidak jelas. Yang ketiga ada hipertensi sistemik kronis, itu teridentifikasikan pada pasien dengan peningkatan tekanan darah berlangsung yang biasanya lama tanpa perkembangan yang jelas, menjadi disfungsi organ target akut. Diagnosis ini ditentukan oleh pengukuran tekanan darah serial selama beberapa minggu. Lalu di sini ada stage dari hipertensinya, di mana ada range sehatnya itu di angka 120 mm atau di bawah,
Dan untuk diastoliknya itu adalah di angka 80 mm air raksa atau lebih rendah. Sedangkan untuk prehipertensi itu ada angka 120 hingga 129 mm air raksa, dan untuk diastoliknya itu sama juga 80 mm air raksa atau bisa lebih rendah. Sedangkan hipertensi yang untuk grade 1 di mana tuh berada di angka 130 hingga 139 mm air raksa untuk yang sistolik, sedangkan untuk yang diastolik itu ada di angka 80 hingga 89 meter milimeter air raksa. Lalu untuk hipertensi stage 2 di mana ada 140 mm atau lebih untuk yang sistolik, sedangkan untuk yang diastolik itu ada di angka 90 mm air raksa atau lebih tinggi. Sedangkan untuk krisis hipertensi itu berada di angka 180 mm atau lebih, sedangkan untuk di angka diastoliknya ada 120 mm air raksa atau lebih tinggi. Lalu ini ada vascular tone dan sistemik hipertensi, di mana ini ada gambaran eh, untuk healthy arteri atau arteri sehat, sedangkan untuk sistemik hipertensi ini terdapat arteri yang lebih menyempit. Next. Nah, untuk tanda dan gejala dari hipertensi sistemik, untuk hipertensi sistemik biasanya tidak menunjukkan gejala. Itu sebabnya kondisi ini terkadang disebut sebagai silent killer. Nah, satu-satunya cara untuk mengetahui bahwa Anda menderita hipertensi adalah dengan memeriksa tekanan darah Anda. Fitur klinis pasien yang datang dengan tekanan darah tinggi dan gejala akut mencari seringkali memiliki riwayat hipertensi. Banyak pasien yang memiliki penyakit penyerta seperti penyakit kardiovaskuler, disfungsi ginjal, penyakit cerebrovaskuler, ada diabetes, hiperlipidemia, penyakit paru obstruktif non-kronik, bisa asma, juga ada stenosis arteri ginjal. Biasanya faktor pemicu sekunder dari hipertensi akut itu termasuk kehamilan, bisa toksisitas dari simpatomimetik, ada reaksi obat yang merugikan, ada interaksi obat-obat, atau penghentian obat, atau saat rekreasional. Jika terjadi peningkatan tekanan darah secara signifikan, pertimbangkan kemungkinan itu bisa terjadinya hipertensi darurat. Pada pasien dengan salah satu tanda gejala keterlibatan organ, itu ada biasanya terdapat sistem saraf seperti sakit kepala, lalu bisa perubahan penglihatan, papiledema, eksudat retina, juga bisa kejang, ada ensefalopati, defisit motorik, dan sensorik vokal. Bisa juga terdapat muntah, kejang, atau bisa biasanya pasien kebingungan. Untuk tanda dan gejala dari kardiovaskular itu seperti nyeri dada, jantung berdebar, dyspnea, ada rales, sinkop, ada brut karotis, bisa terdapat murmur, galop, jantung baru, lalu denyut nadi asimetris, tekanan darah yang tidak seimbang, masa pada perut yang berdenyut atau nyeri robek yang menjalar ke punggung atau ke perut. Untuk tanda gejala pada sistem ginjal itu seperti terdapat anuria, edema perifer, ada hematuria atau kencing darah. Lalu juga pertimbangkan pada preeklamsia pada pasien hamil atau baru melahirkan dengan hipertensi, hiperrefleksia, dan edema perifer. Pertimbangkan coarctosio atau diseksi aorta pada pasien dengan hipertensi. Denyut perifer asimetris dan tekanan darah yang tidak seimbang. Jika hipertensi mencapai tingkat darurat, hipertensi tekanan sistolik 180 atau lebih dengan tekanan diastolik 120 mm raksa atau lebih, terdapat gejala berikut seperti nyeri dada, kebingungan, mual, sesak napas, sakit kepala parah, perubahan penglihatan. Beberapa orang yang mengalami tekanan darah tinggi hanya pada saat janji dengan dokter, tapi tidak pada waktu lain. Hal ini dikenal sebagai sindrom jas putih atau hipertensi jas putih. Bagi orang-orang, pemantauan tekanan darah secara teratur di rumah dianjurkan. Pemantauan di rumah juga merupakan ide bagus sebagai siapa yang berisiko terkena hipertensi sistemik. Termasuk orang-orang dengan faktor risiko berikut seperti usia lanjut, diabetes, kolesterol tinggi, riwayat penyakit jantung atau stroke, kegemukan, gaya hidup yang tidak banyak gerak, serta merokok. Lalu untuk diagnosis tesnya, diagnosis dan perbedaan tujuan utama dari pengujian diagnosis adalah mengungkapkan bukti adanya cedera organ target. Ketika cedera tersebut tidak terlihat secara klinis, seperti urinalisis, tes kehamilan, dan elektrokardiogram biasanya dilakukan. Ketika diindikasikan pada kasus tertentu, pengujian tambahan seperti profil metabolik, pemeriksaan toksikologi, pencitraan radiografi dapat memberikan data pendukung tambahan.
hematuria, proteinuria, dan sel darah merah pada urinalisis, ditambah dengan peningkatan nitrogen urea, darah serum, kreatinin, kalium menunjukkan adanya cedera ginjal. Kelainan elektrokardiografi mungkin menyebabkan disfungsi jantung atau ginjal dengan temuan seperti takikardi, perubahan bentuk gelombang QRS, dan perubahan segmen ST atau gelombang T. Radiografi dada dapat menunjukkan temuan edema paru akut atau pelebaran mediastinum yang menandakan diseksi aorta akut. Untuk komputomografi atau USG mungkin diperlukan untuk mengkonfirmasi kecurigaan klinis. Ketika radiografi polos tidak bersifat diagnostik, tomografi komputer kepala dapat menunjukkan perubahan iskemik, edema, atau perdarahan. Untuk faktor predisposisi, itu perawatan dan disposisi departemen darurat, stabilkan pasien dengan keadaan darurat, hipertensi dengan pilihan jalan nafas yang tepat, dukungan ventilasi, pemberian oksigen tambahan, pemantauan jantung terus-menerus, dan pemasangan kateter intravena. Merumuskan rencana perawatan khusus masalah dengan tujuan terapeutik utama, mengurangi tekanan arteri dengan aman sambil menghindari hipoperfusi. 1. Diseksi aorta. Mulailah pengobatan untuk mengurangi detak jantung hingga 60 denyut per menit atau kurang, dan tekanan darah sistolik antara 100 dan 140 mm air raksa, dengan target ideal kurang dari 120 mm air raksa. Mulai antagonis beta-adrenergik sebelum mulai agen vasodilator. Pilihan awal termasuk esmolor 250 hingga 500 mg per kilogram berat badan IV selama 1 hingga 3 menit, diikuti dengan infus kontinu 50 mg kilogram per unit, atau labetalol 10 hingga 20 mg IV selama 2 menit, diikuti dengan dosis berikutnya 40 hingga 80 mg setiap 10 menit, sesuai kebutuhan hingga dosis maksimum 300 mg. Jika antagonis beta-adrenergik merupakan kontraindikasi, dialtiasem 0,25 mg per kilogram selama 2 menit. Antagonis alfa-adrenergik, benzodiazepin, atau vasodilator mungkin diperlukan. Bila kontrol tekanan darah tambahan diperlukan, pertimbangan penggunaan nicardipin 5 mg jam per IV dengan peningkatan bertahap sebesar 2,5 mg per jam setiap 5 hingga 15 menit, hingga kecepatan infus maksimum 15 mg per jam. Agen pengontrol tekanan darah alternatif adalah natrium nitrofurusida 0,3 hingga 0,5 mg per kilogram IV dengan peningkatan bertahap sebesar 0,5 mg per kilogram per menit. Untuk 2, ada edema paru atau hipertensi akut. Tujuan terapi utama adalah mengurangi afterload sistemik sebesar 20% hingga 30%. Tidak ada yang jelas. Pedoman berbasis bukti ini pengobatan terbaik untuk edema dan paru hipertensi. Meskipun diuresis dan vasodilatasi sering digunakan, seperti nitrogliserin 0,4 mg sublingual, hingga 3 dosis topikal, 1 hingga 2 inci transdermal, atau infus IV, dimulai pada 5 mg per menit, hingga peningkatan sebesar 5 mg per menit setiap 3-5 menit, hingga 20 mg per menit. Kasus refraktor dapat melanjutkan infus nitrogliserin IV dengan meningkatkan bertahap sebesar 10 mg per menit setiap 3 hingga 5 menit, hingga maksimum 200 mg per menit, atau menambahkan nicardipin. Pertimbangan juga menggunakan dari natrium nitrochloride. Lihat dosis di atas. Ketika agen lain tidak berhasil, ingatlah hubungannya dengan toksisitas cyanida dan tiosianat. Pada pasien dengan terapi jangka panjang atau gagal ginjal, enalprilat intravena 0,625 hingga 1,25 mg IV selama 5 menit setiap 4-6 jam secara bertahap, ditingkatkan sebesar 1,25 4 hingga 6 jam secara bertahap, hingga maksimum 5 mg setiap 6 jam merupakan tambahan-tambahan, namun dapat menyebabkan hipotensi pada dosis pertama yang signifikan. Sion dan merupakan kategori kehamilan D. Lalu yang ketiga ada sindrom koroner akut. Tujuan terapi utama adalah membatasi iskemi atau menurunkan tekanan arteri rata-rata tidak lebih dari 25%. Nitrogliserin sublingual atau intravena lebih disukai. Penggunaan rutin antagonis beta-adrenergik intravena sudah tidak lagi disukai. Dan obat-obatan ini direkomendasikan hanya jika pasien menderita hipertensi berat dan harus dihindari bagi mereka yang berisiko mengalami shock kardiogenik.
Antagonis beta-adrenergic oral mungkin tidak dapat memberikan kontrol tekanan darah yang cukup cepat keadaan darurat hipertensi. Lalu 4, untuk krisis simpatik akut, tujuan utama dari terapi ini adalah untuk mengurangi stimulasi adrenergik, meringankan gejala dan gejala. Benzodiazepin adalah intervensi pertama direkomendasikan. Lalu juga nitrogliserin bisa berikan ventolamin 5 hingga 15 mg IV diikuti dengan infus kontinu 0,2 hingga 0,5. Lalu untuk gagal ginjal akut, tujuan terapi utama adalah untuk mengurangi resistensi pembuluh darah sistemik dengan penurunan tekanan darah akut kurang dari 20% untuk membantu menjaga aliran darah. Obat yang direkomendasikan termasuk fenolodopam, IV difiltrasi efek hingga setiap 15 menit hingga maksimum 1,6 mg per kilogram unit. Lalu ada clefidipin 1 hingga 2 mg per jam IV, atau bisa nicardipin. Untuk preeklamsia, tujuan terapi utama adalah untuk mengurangi peningkatan tekanan darah secara signifikan, untuk mencegah perkembangan menjadi eklamsi. Labetalol dan hidralizin 5 hingga 10 mg IV diresepkan untuk tingkat tekanan darah lebih dari 160 per 100 mm air raksa. Lalu ada ensefalopati hipertensi, tujuan terapi utama adalah dengan cepat mengurangi peningkatan tekanan darah arteri rata-rata secara signifikan sebesar 20% hingga 25% setelah keadaan darurat neurologis. Hanya disingkirkan. Agen yang direkomendasikan adalah nicardipin, labetalol, clefidipin. Sedangkan untuk pendarahan subarachnoid, tujuan terapeutik utama adalah untuk mengontrol tekanan darah pada pendarahan subarachnoid yang masih belum jelas. Meskipun umumnya dianjurkan untuk menurunkan tekanan darah sistolik hingga 160 mm air raksa atau lebih rendah. Agen yang direkomendasikan itu ada nicardipin, esmolol, clefidipin. Lalu ada pendarahan intrakranial, tujuan terapi utama adalah untuk mengontrol tekanan darah pada pendarahan intrakranial adalah untuk mengurangi perluasan perdarahan, menurunkan tekanan darah sistolik hingga 120 sampai 160 mm air raksa. Agen yang dianjurkan juga seperti nicardipin, labetalol, atau esmolol. Untuk stroke iskemik akut, tujuan terapeutiknya adalah untuk pengendalian tekanan darah pada stroke iskemik akut bergantung kemungkinan terapi fibrinolitik dan harus seimbang dan menghindari perburukan iskemi akibat penurunan tekanan darah yang berlebihan. Jika terapi fibrinolitik direncanakan, tekanan darah harus di bawah 185 per 10 mm air raksa dengan sasaran tekanan darah sistolik 141 hingga 150 mm air raksa. Agen yang direkomendasikan adalah labetalol, nicardipin, atau bisa natrium nitroprusside. Jika terapi fibrinolitik tidak direncanakan dan tekanan darah tetap meningkat secara signifikan, tekanan darah harus diturunkan lebih dari 10% hingga 15% selama 24 jam pertama. Untuk hipertensi urgensi, obat yang berguna termasuk labetalol, captropil, dan ada clonidin, losartan juga ada. Lalu pertimbangan untuk mulai pengobatan oral pada pasien rawat jalan untuk pasien tanpa gejala dengan hipertensi berat, seperti pasien dengan tekanan darah sistolik di atas 180 hingga 200 mm air raksa dan tekanan darah diastolik di atas 110 hingga 120 mm air raksa. Agen diuretik seperti hidrokloritazid 25 mg per oral setiap hari merupakan pengobatan yang tepat untuk dimulai. Dengan hipertensi berat tanpa komplikasi tanpa gejala, untuk pasien dengan angina pasca infark miokard, migrain aritmia supraventrikuler, pertimbangkan antagonis beta-adrenergic seperti metoprolol 50 mg per oral sekali atau 2 kali. Lalu inhibitor enzim pengubah angiotensin seperti lisonipril 10 mg per oral setiap harinya dapat digunakan pada pasien dengan riwayat gagal jantung, penyakit ginjal, stroke berulang, dan diabetes mellitus. Lalu untuk hipertensi paru, hipertensi pulmonal tadi dengan peningkatan tekanan darah dalam sistemik pembuluh darah sehingga mengganggu fungsi ventrikel kanan. Hipertensi pulmonal didefinisikan sebagai rata-rata tekanan arteri pulmonal yang melebihi 20 mm air raksa saat istirahat atau 30 mm air raksa saat beraktivitas. Hipertensi pulmonal dapat bermanifestasi sebagai peningkatan tekanan darah arteri pulmonal tersendiri atau kombinasi peningkatan tekanan arteri dan vena pulmonal. Diagnosis pasti memerlukan kateterisasi jantung kanan.
Untuk gejala dari hipertensi pulmoner paling umum adalah sesak nafas, baik saat istirahat maupun beraktivitas. Gejala lainnya bisa kelelahan, sinkop atau hampir sinkop, nyeri dada. Biasanya kelainan ini terlihat berhubungan dengan kelainan kardiovaskuler atau paru-paru lainnya seperti penyakit PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik, disfungsi ventrikel kiri, dan kelainan yang berhubungan dengan hipoksemia. Saat bisa merawat pasien yang diduga atau diketahui menderita hipertensi pulmoner, itu bisa diberikan oksigen tambahan. Mempertahankan tingkat saturasi lebih dari 90% pada pasien yang mengalami hipoksia intubasi pada pasien dengan hipertensi pulmoner berat. Dapat menyebabkan kolaps kardiovaskular yang cepat akibat peningkatan tekanan intratoraksik dari ventilasi tekanan positif. Optimalkan volume intravaskuler untuk mengobati dan mencegah hipotensi, tingkatkan fungsi ventrikel kanan bila diperlukan hingga menggunakan dobutamin 2 hingga 10 miligram per kilogram per menit IV atau Mirinon 0,375 miligram per kilogram per menit IV. Tekankan perfusi arteri koroner bila diperlukan dengan menggunakan norepinefrin 0,05 hingga 0,75. Kurangi afterload ventrikel kanan dan prostanoid, misalnya epoprostenol dan inhibitor fosfodiesterase 5, misalnya sildenafil. Meskipun obat ini jarang diberikan di IGD, pasien dengan hipertensi pulmoner telah didiagnosis sebelum mungkin menerima infus terus-menerus dari salah satu obat. Saat menilai pasien ini dalam keadaan akut, pastikan fungsi kateter dan pompa salah satu kemungkinan penyebab dekompresi dari klinis. Oke, sekian dari pemaparan materi saya. Saya ucapkan terima kasih banyak.